Ini adalah daging sapi Kobe terbaik yang dibuat khusus untuk pekerja. Makan sepotong ini sama saja dengan kerja Anda bulan ini sia-sia. Untuk mempertahankan rasa dan kelembutan maksimal daging sapi Kobe, terus-menerus menuangkan minyak panas di atas steak, mengunci kelembapan daging dengan baik di dalamnya. Sebagai filet daging sapi Kobe termahal di dunia, permukaan daging terdistribusi merata dengan pola lemak seperti marmer. Setiap suapan daging memberikan pengalaman rasa yang tiada henti di lidah yang cerdas. Steak Kobe berani memasang harga di atas 1000 karena ini berkaitan dengan lingkungan hidup dan kesulitan dalam beternak sapi Kobe. Setiap sapi dari lahir hingga dihidangkan di meja makan, harus dibesarkan dengan mendengarkan musik yang memekakkan telinga. Diberi makanan berkualitas tinggi di luar pemahaman orang biasa. Diperlakukan bak seorang kaisar. Pisau Kixing memotong steak tebal menjadi 2 dengan 1 tebasan. Saus yang kaya rasa segera meluap keluar. Memanfaatkan sisa panas dari spatula untuk mengkarbonisasi darah yang mengalir. Saat ini, daging yang merah muda bersinar bak ruby yang memukau. Menyalakan anggur putih untuk langsung membakar steak. Mengisi steak dengan aroma anggur yang lembut dan memikat. Suhu tinggi dari api sudah mengkarbonisasi permukaan daging dengan cepat. Tekstur daging steak sudah sangat lembut dan mudah pecah. Pisau Kixing memotongnya menjadi potongan kecil yang mudah dikunyah. Sekali angkat dengan spatula, langsung bisa diserahkan kepada pelanggan. Saus mustard dan kecap membuat rasa manis daging steak sepenuhnya terbangun. Garam laut mengharmoniskan dan meningkatkan kelembutan steak. Sekali menggigit, menikmati stimulasi halus dan seni secara bersamaan. Untuk meningkatkan rasa kenyang para pengunjung, pelanggan restoran bisa mendapatkan nasi goreng bawang putih yang diantar. Membuat semua tamu yang datang pulang dengan perasaan puas. Tapi jangan lihat ini hanya sebagai nasi goreng biasa. Sebenarnya ini adalah hidangan yang paling menguji kemampuan dasar juru masak. Terutama nasi goreng tanpa 1 butir telur lebih membutuhkan keterampilan. Seringkali, jika juru masak tidak bisa mengikuti ritme, akan kehilangan efek penting dari nasi yang terurai dengan baik. Saat mencicipi nasi goreng dengan aroma bawang putih yang kaya, juga bisa menikmati kerak nasi yang dibuat dengan teliti oleh juru masak. Nasi goreng seperti ini dengan 2 tekstur, akan diserahkan kepada tamu untuk dinikmati sendiri. Setelah menikmati hidangan ini, diperkirakan bulan ini menjadi sia-sia. Jadi, pertanyaannya, apakah kalian merasa ini sepadan? Ini bukan udang yang bisa dimiliki oleh semua orang. Melainkan udang teppanyaki berkualitas tinggi yang dibuat khusus untuk pelanggan restoran. Makan 1 ekor ini setara dengan pekerjaanmu hari ini menjadi sia-sia. Koki yang paham menggunakan es batu untuk mengubah energi panas dari bentuk cair menjadi gas. Saat membuka tutup panci lagi, udang akan berubah dari berjuang menjadi berkedut. Koki dengan alatnya menarik dan mengangkat untuk memisahkan yang lembut dan yang keras. Dengan teknik yang halus dan luar biasa, ia memberi rasa yang kaya dan segar. Membawa bahan-bahan yang biasa menjadi sesuatu yang baru dan luar biasa. Karena struktur protein unik dari udang teppanyaki liar, dagingnya sangat halus dan kenyal. Namun, pada saat yang sama, mereka sangat selektif terhadap lingkungan tempat tinggal. Mengakibatkan sulitnya mendapatkan udang teppanyaki segar meski dengan uang. Udang teppanyaki yang diukur dalam gram, hampir seluruhnya dipenuhi dengan harta yang langka dan berharga. Setiap sendi dan inci serat harus dikerjakan dengan tekun. Proses pengolahan yang hati-hati menghasilkan rasa yang halus dan enak. Menggunakan minyak sayur untuk membuka celah di antara cangkang udang. Serat daging udang segera teraktivasi. Minyak sayur dan cangkang udang bertabrakan dengan sempurna. Membentuk atribut kering dan renyah yang diharapkan oleh pelanggan. Terus gunakan mentega sebagai dasar. Susun daging udang dan otak udang yang baru saja dimasak. Pisau bintang tua sekali lagi ditarik dengan baik. Memotong 1 gigitan menjadi 2. Koki kemudian menghias tepi daging udang dengan kecap. Bahan makanan setelah terstimulasi langsung menjadi hidup. Daging udang juga berubah dari yang semula kering menjadi lembab dan berair. Satu rangkaian manipulasi pemasaran yang dapat dianggap luar biasa telah selesai. Menghapus semua kekhawatiran dan keraguan pelanggan. Harga udang teppanyaki telah mencapai tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. 1 gigitan pun bahkan sulit ditanggung oleh predator keuangan. Restoran Michelin bintang tinggi di Seoul dengan rata-rata 4.299 per orang. Sebenarnya bisa menghasilkan seperti apa yang mengagumkan. Makan di sini bukan hanya menikmati rasa di lidah, tapi juga merupakan pesta visual besar yang tidak boleh Anda lewatkan di depan layar. Hari ini kami beruntung bisa menyaksikan koki restoran yang mengolahnya secara langsung. Untuk menunjukkan keterampilan teppanyaki yang luar biasa kepada kita. Hidangan pembuka yang pertama adalah sayuran campur. Mengandung terong, bawang, dan labu konjak. Jangan anggap ini hanya sekadar sayuran yang tidak menarik. Di sini sama-sama akan diperlakukan sebagai harta yang berharga. Memanggang dengan penuh keterampilan hingga menghasilkan rasa yang luar biasa. Pisau bintang 7 memotong sepanjang sudut miring 90 derajat. Secara bertahap dipasang dengan cerdik membentuk pola hati. Gerakan memasak yang halus dan elegan dari koki membuat setiap potongan sayuran bersinar dengan kilau yang menggoda.
Kemudian, bawang yang sudah diurai ditumpuk menjadi gunung berapi. Selanjutnya, tuangkan anggur putih ke dalam celah gunung berapi. Dengan cepat dinyalakan, siap untuk meletup. Disertai dengan palu besi yang memukul, nyala api semakin membara. Enzim alicin dari bawang putih segera menguap. Membentuk hidangan terkenal yang tidak diketahui banyak orang, gunung bawang. Sayuran yang tidak terlihat sebutir daging pun. Namun, di bawah seni memasak yang absolut, lebih unggul dari hidangan biasa. Cukup mampu membalikkan pemahaman kita tentang tumis sayuran. Dari renyah hingga manis, setiap gigitan adalah puncak dari keterampilan memasak yang luar biasa. Hal berikutnya yang harus dimasak adalah lobster Boston. Lobster yang sudah diurai diletakkan di atas tepan yang sangat panas. Dibuang es batu untuk meningkatkan panas tepan. Memakaikan pelindung baru yang bersinar padanya. Diiringi dengan satu tarik dan satu dorong dari juru masak, tekstur dibedakan antara yang lembut dan keras. Agar bisa memanggang setiap inci daging udang dengan lebih teliti. Sentuhan mentega membuka molekul-molekul di antara serat daging. Penyiraman dengan air manis mengaktifkan sifat berair dan juici. Kemiringan lemon mengembalikan rasa segar ke lautan. Rasa lobster telah mencapai tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Begitu satu suap masuk, rasanya hanya berputar di lidah. Di belakangnya adalah piring seafood mewah. Terdapat ikan kakap, kerang scallop, dan bagian dalam abalon. Pertama, putar sedikit minyak sayur sebagai dasar. Menggunakan anggur putih untuk menyiram tepi bahan agar alkohol yang pedas menguap. Hanya meninggalkan aroma anggur yang lembut seperti giok yang melekat. Aroma dan warna bertabrakan dengan sempurna di atas teflon panas. Setiap permukaan telah mendapatkan warna coklat keemasan. Menggunakan mentega secara merata untuk memberi aroma dan mempercantik warna kerang.